Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah program API buatlah klien dan server di mana server menyimpan data berupa data koleksi buku di sebuah perpustakaan. Nah, di sini saya sudah membuat codingan untuk servernya yang dimana di sini saya menggunakan Flash dan kemudian menggunakan MySQL. Di sini saya sudah menginstal Flash-nya dan menginstal MySQL Connector yang berfungsi untuk agar bisa terhubung kepada database kita yang sudah kita buat ini. Di sini saya memasukkan hostnya itu localhost, kemudian usernya root, dan passwordnya itu kosong, kemudian database-nya di sini perpustakaan. Nah, kenapa di sini perpustakaan? Di sini saya memasukkannya sesuai dengan nama database yang sudah saya buat, yaitu perpustakaan. Kemudian di sini ada berbagai macam metode. Di sini ada metode post, metode put, metode delete, dan metode get. Nah, metode post di sini berfungsi untuk menambahkan data buku yang akan kita masukkan dan akan disimpan kepada database kita, yaitu ini yang sudah kita buat. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan metode post. Metode post di sini saya akan menambahkan data-data buku. Di sini terdapat judul, pengarang, dan penerbit. Nah, judul, pengarang, dan penerbit ini saya ambil dari nama setiap kolom di dalam tabel buku ini. Nah, di sini terdapat nomor ID, judul, pengarang, dan penerbit. Nah, kenapa di metode post saya tidak memasukkan nomor ID? Karena di sini nomor ID saya menggunakan auto increment yang dimana dia akan menampilkan ID jika kita menambahkan data buku. Di sini saya tidak perlu menambahkan nomor ID karena dia otomatis akan muncul secara berurutan. Kemudian di sini terdapat terus SQL ini di sini insert into buku yang dimana terdapat judul, pengarang, penerbit, dan value-nya 3. Nah, kenapa? Terus kemudian ada variable SQL insert. Nah, di sini tuh kita akan menambahkan data buku yang baru yang akan masuk kepada judul, pengarang, penerbit, dan akan ditampilkan pada database kita di sini. Nah, jika kita berhasil untuk menambahkan data buku di sini, maka kita akan mendapatkan pesan data berhasil untuk disimpan dengan kode 200. Jika kita gagal untuk memasukkannya, di sini akan mendapatkan pesan data gagal untuk disimpan. Kemudian yang kedua ada metode put, yang dimana metode put ini digunakan untuk mengedit data buku yang lama ke data buku yang baru, yang dimana di sini saya dengan cara memanggil nomor ID sebagai primary-nya, yang dimana kita tinggal memilih nomor ID berapa yang akan diganti, kemudian kita masukkan judul barunya, kemudian kita masukkan pengarang dan penerbitnya lagi, maka data buku yang lama tersebut pada database akan berubah menjadi yang baru. Jika di sini berhasil untuk diubah, maka kita akan mendapatkan pesan data berhasil untuk diubah dengan kode 200. Kemudian, jika data tersebut gagal untuk diubah, maka kita akan dapat kode 500. Nah, kemudian yang ketiga maksudnya, di sini saya ada metode delete yang dimana kita tinggal memasukkan nomor ID-nya saja, kemudian kita jalankan, maka jika berhasil, kita akan mendapatkan pesan data berhasil untuk dihapus. Misalkan di sini kita akan menghapus
nomor ID yang ketiga, maka seluruh data pada tabel tersebut dengan nomor ID 3 dan judul pengarang dan penerbitnya, maka seluruhnya akan terhapus. Jika gagal, maka kita akan mendapatkan pesan data gagal dihapus. Kemudian selanjutnya ada metode get. Nah, metode get yang di sini saya fungsikan untuk menampilkan salah satunya saja. Kita tidak memanggil seluruh data-data buku yang terdapat pada database kita. Di sini contohnya misalkan saya akan memasukkan nomor ID. Di sini saya tinggal memasukkan nomor ID-nya. Misalkan saya akan menampilkan nomor ID 1, maka seluruh data dari nomor ID 1 akan ditampilkan pada metode get ini. Kemudian yang kedua, di sini saya terdapat metode get juga, tapi di sini saya fungsinya yaitu select from buku di sini untuk menampilkan seluruh data-data buku yang terdapat pada database kita. Nah, di sini untuk kliennya terdapat base URL ini fungsinya untuk jika kita menjalankan Python app.py, di sini kita jalankan terlebih dahulu servernya. Nah, maka kita akan mendapatkan link di bawah ini yang sudah berjalan. Maka kita masukkan kepada kliennya di sini. Nah, klien di sini berfungsi untuk fungsinya untuk membuat API. Nah, sederhana langsung di VS Code sini kita bisa untuk mengubah-ubahnya. Di sini terdapat dev add data. Di sini fungsinya untuk menambahkan data. Kemudian edit data di sini sama. Di sini kita fungsinya untuk merubah data yang lama menjadi data yang baru. Kemudian di sini terdapat delete data yang dimana kita tinggal memasukkan nomor ID-nya saja, maka seluruh data buku dari nomor ID tersebut akan terhapus. Dan di sini juga terdapat show data yang dimana jika saya ingin menampilkan salah satu dari data buku tersebut, di sini saya tinggal memasukkan nomor ID-nya saja, maka akan langsung menampilkan ID data buku dari ID tersebut. Nah, jika saya ingin menampilkan semuanya di sini, saya tinggal memanggil base URL show all. Nah, show all ini diambil dari servernya di sini. Seperti add ini. Nah, add ini akan dimasukkan kepada server. Kemudian untuk edit ini juga akan dimasukkan kepada server yang akan diterima oleh database. Kemudian yang delete juga seperti itu. Kemudian di sini saya akan mengetesnya, menjalankannya pada aplikasi Postman. Nah, di sini terdapat get. Nah, pada get sini saya memasukkan link IP dari localhost yang tadi sudah saya buat di sini menggunakan port 5002 dengan link IP tadi yang ini http 127.0.0.1 dengan port 5002. Nah, di sini saya tinggal memasukkan link tersebut, kemudian berikan /show all. Nah, di sini fungsinya get menampilkan seluruh data dari database ini yang sudah kita buat tadi. Di sini di database saya sudah terdapat beberapa judul, pengarang, penerbit yang sudah saya masukkan. Nah, di sini saya tinggal mengklik send. Nah, maka akan memunculkan seluruh data buku yang terdapat pada database yang sudah kita buat. Nah, kemudian yang kedua ada metode get show data. Nah, show data ini saya ambil dari ini tadi, server yang sudah saya buat, yang dimana di sini terdapat show data. Nah, di sini show data saya gunakan untuk
pada di sini untuk memanggil data mana yang akan saya panggil. Di sini saya cuma memasukkan nomor ID-nya, kemudian value-nya berapa itu nomor ID yang sudah masuk. Misalkan ini 1, maka akan memunculkan data dari nomor ID, data buku dari nomor ID pertama, yang di sini terdapat judul, penerbit, dan pengarang. Nah, jika saya ingin menampilkan yang lainnya, kita misalkan di sini saya akan menampilkan data buku dari nomor ID ketiga. Nah, di sini dia akan memunculkan data buku dari nomor ID ketiga yang sudah saya isikan tadi pada database. Nah, di sini data ketiga terdapat Cinta Brontosaurus yang dengan pengarang Raditya Dika dan penerbit Gagas Media. Nah, di sini terdapat judul Cinta Brontosaurus, penerbit Gagas Media, kemudian pengarang Raditya Dika. Sudah benar. Seperti di sini. Nah, di sini if book merespon nomor ID book ini untuk 0 di sini 0 1 2 3 ini digunakan untuk memanggil kolomnya. Di sini kolom di sini. Di sini kolom 0, di sini kolom 1, 2 dan 3. Kenapa seperti itu? Karena pada codingan semuanya diawali dari 0, kemudian 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Jika kita memasukkan nomor ID yang tidak ada pada database kita, maka data tersebut tidak akan ditemukan. Nah, misalkan di sini terdapat nomor 5, kemudian kita tampilkan coba yang nomor 5. Nah, maka dia akan menampilkan data buku nomor ID 5 yang sudah ada pada database. Nah, di sini kita coba beralih ke metode post. Nah, metode post di sini saya cuman mengisikan judul dari buku tersebut, kemudian pengarang, penerbit sesuai dengan nama kolom tabel buku di sini. Nah, di sini terdapat judul, pengarang, dan penerbit. Nah, di sini kita tinggal memasukkan judul buku yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini rintik hujan. Kemudian di sini kita masukkan pengarangnya Yogi. Terus penerbitnya yaitu di sini saya masukkan Bukupedia. Nah, metode post, di sini metode post di sini kita memasukkannya pada di sini kita masukkan terlebih dahulu IP-nya, kemudian kita slash-nya ini kita rubah menjadi add untuk memanggil server dari metode post di sini. Dan di sini kan servernya tulisannya add. Nah, maka pada postman-nya kita menggunakan metode post kemudian slash add agar bisa menambahkan data buku yang baru yang ingin kita tambahkan dan akan disimpan pada database. Di sini kita mencoba untuk menambahkannya. Kita send. Nah, data berhasil untuk disimpan. Kemudian kita cek. Kita cek tadi, kita show all, kemudian kita send. Nah, di sini sudah berisikan data buku, koleksi buku yang baru. Nah, di sini terdapat judul yang saya masukkan tadi, kemudian nomor ID-nya otomatis, terus penerbitnya Bukupedia benar dan pengarangnya Yogi. Sekarang coba kita panggil data nomor ID 6 tadi yang sudah kita buat. Dengan send, nah, maka akan menampilkan data buku yang sudah saya buat tadi. Nah, sekarang kita coba cek terlebih dahulu apakah benar sudah masuk di
database kita. Di sini saya refresh. Nah, di sini sudah masuk juga dengan nomor ID 6 dengan judul Rintik Hujan, pengarang Yogi, penerbit Bukupedia. Kemudian di sini kita coba untuk delete. Nah, delete di sini kita tinggal memasukkan IP-nya, IP link tadi seperti tadi, kemudian kita masukkan perintah edit untuk memanggil pada server ini di sini. Nah, di sini perintahnya edit metode put. Nah, yang akan diupdate dengan tabel buku dengan memasukkan judul, pengarang, penerbit, dan primary where no ID ini kita untuk memanggil nomor ID berapa yang ingin kita ubah. Dan jika sudah diubah maka akan dimasukkan kembali data yang baru ke database kita. Misalkan di sini saya ingin mengubah nomor 6 tadi. Kemudian judulnya saya akan ganti Senja di Pantai. Dengan pengarangnya kita tetapin saja Yogi seperti yang tadi kita buat, dan penerbitnya Rumah Buku. Kemudian kita data berhasil. Di sini terdapat pesan data berhasil untuk diubah. Coba kita cek lagi dengan metode get. Kita show all, apakah benar sudah berubah. Nah, di sini sudah pada nomor ID 6 data bukunya sudah berubah menjadi Senja di Pantai. Kemudian penerbitnya Rumah Buku dan pengarangnya tetap Yogi. Nah, kita coba cek dengan memanggil salah satu ID data tersebut yang sudah kita ubah dari yang sebelumnya yang masih Rintik Hujan, Bukupedia, dan Yogi. Kemudian kita coba cek apakah sudah berubah. Nah, di sini judulnya sudah berubah, Senja di Pantai, nomor ID-nya 6 dengan nomor ID 6, penerbit Rumah Buku, pengarang Yogi. Nah, kemudian kita cek lagi apakah benar di database kita juga sudah berubah. Nah, di sini di database kita juga sudah berubah. Kemudian yang terakhir kita coba metode delete. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus nomor ID 6 aja yang tadi kita buat, apakah dia bisa terhapus atau tidak. Nah, untuk delete kita tinggal memasukkan metode delete, IP metode delete, kemudian masukkan link IP tadi, kemudian kita /delete untuk memanggil sesuai dengan pada server yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini delete metodenya delete. Nah, untuk delete sendiri di sini cuman perlu memasukkan nomor ID-nya saja. Tidak, dengan memasukkan nomor ID di sini kita sudah akan menghapus data buku dari nomor ID tersebut seluruhnya, termasuk judul, pengarang, dan penerbit. Di sini coba kita tes terlebih dahulu nomor 6 yang tadi kita buat, kita send. Di sini data berhasil untuk dihapus. Kemudian kita cek kembali apakah dia sudah terhapus. Kemudian kita send. Nah, di sini sudah tidak menampilkan data buku dari nomor ID ke-6 tadi. Kemudian kita coba cek apakah benar sudah terhapus. Kita coba cek dulu nomor ID 6, kita send. Nah, di sini maka akan dimunculkan data tidak ditemukan. Sekian video dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.